Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Akbar dengan NIM 41520120012. Hari ini saya akan melanjutkan dari video yang sebelumnya, masih tentang pemrograman berorientasi objek dengan temanya input dan output. Jadi untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang I/O atau input output J option pen. Di video sebelumnya kita sudah membahas input output yang berasal dari konsol. Ada buffer, ada scanner, dan konsol. Nah, hari ini kita akan membahas tentang J option pen. Jadi spesifikasi yang akan saya gunakan ini masih sama seperti sebelumnya. Saya di sini menggunakan Apache NetBeans IDE 13 dengan JDK-nya yang direkomendasikan adalah JDK 11+. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah tentang J option pen. Jadi J option pen ini merupakan sebuah kelas pada Java Swing yang menyediakan jendela dialog untuk membuat dialog yang interaktif. Jadi kalau kemarin itu kita bermain di konsol atau di terminal, nah ini kita lebih canggih dari GUI-nya ya, misalnya. Jadi kita udah nggak main di situ, tapi nanti akan keluar sebuah dialog yang interaktif. Nah, di sini ya option pen bisa kita gunakan untuk mengambil input, menampilkan informasi, menampilkan pesan error, menampilkan dialog konfirmasi, dan lain sebagainya. Nah, di bawah ini adalah cara kita untuk mengimport J option pen. Dia berada di dalam kelas Java Swing ya. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi dan metode. Jadi terdapat 4 fungsi atau metode yang sering digunakan pada J option pen. Yang pertama ada show confirm dialog. Di sini untuk menampilkan dialog konfirmasi. Lalu ada show input dialog untuk menampilkan dialog input. Yang ketiga ada show message dialog untuk menampilkan pesan atau informasi. Dan yang terakhir ada show option dialog untuk menampilkan dialog pilihan. Nanti di sini kita akan menggunakan show input dialog dan show message dialog ya, untuk nanti kita coba menyelesaikan studi kasus. Nah, ini adalah contoh show message dialog. Jadi di sini untuk menggunakan show message dialog, kita pertama J option pen dot show message dialog, lalu isinya ada 0, hello. Nah, 0 di sini adalah parameter untuk komponen induk, jadi bisa diberikan 0 atau this. Lalu di selanjutnya adalah kata hello itu di sini adalah teks yang ingin kita tampilkan. Misal kita mau menulis hello world, nah kita ganti kata hello ini jadi hello world. Nah, berikutnya ini adalah perbandingan atau plus atau minusnya ketika menggunakan konsol dan menggunakan dialog. Jadi di sini jelas ya, dari konsol ini adalah almost totally useless in real GUI. Jadi memang sudah tidak banyak atau mungkin hampir tidak ada yang menggunakan si konsol ini lagi gitu ya. Yang sekarang ini mungkin rata-rata orang sudah beralih ya dari konsol, lalu sekarang orang pada beralih ke dialog ya. Dialog dia is useful to learn to use dialog box because they are part of GUI system ya, karena sudah jelas bahwa menggunakan tampilan yang lebih menarik itu menggunakan dialog. Lalu untuk inputnya sendiri, nah kita belajar nih, dia menggunakan Java util, sedangkan untuk dialog ini kita menggunakan javax.swing. Untuk inisialisasinya di konsol kita harus menginisialisasi dulu, seperti contohnya scanner input sama dengan new scanner, sedangkan untuk di dialog kita tidak membutuhkan inisialisasi.
Outputnya pun berbeda. Kalau dari konsol kita menggunakan bantuan sistem output print line, nanti ini akan muncul di konsol atau di terminal. Sedangkan dialog dia menggunakan J-Option Pen dari show message dialog, lalu nanti akan memunculkan di sebuah dialog muncul gitu ya. Dia sudah tidak di terminal atau konsol lagi. Next di sini adalah untuk line of text inputnya. Nah, kalau untuk konsol dia menggunakan name sama dengan input dot next line ya untuk memasukkan inputan ke dalam nama. Sedangkan di dialog kita menggunakan J-Option Pen dot show input dialog null, enter your name. Nanti dia otomatis isi yang kita input masuk ke dalam variable name. Dan yang terakhir untuk integer input, di sini konversi dari string. Nah, kalau yang di atas ini sudah integer x kemudian input.next int, sedangkan untuk dialog dia ada melakukan parsing dari string ke integer. Jadi di sini ASTR itu dia isinya adalah string, lalu dikonversi menggunakan integer.parseIn, dimasukkan ke age gitu. Oke, selanjutnya adalah kita sudah masuk ke latihan ya. Di sini kita akan membuat aplikasi dengan menggunakan dialog IOJ Option Pen, di mana aplikasi tersebut digunakan untuk menghitung luas persegi panjang. Oke, jadi di sini kita akan membuat aplikasi persegi panjang ya. Kita buka dulu NetBeans-nya. Nah, kalau sudah terlihat di sini ada NetBeans. Oke, kita bisa dulu NetBeans-nya. Kita sebelumnya kan sudah pertemuan 1 kan, untuk kali ini kita akan menggunakan pertemuan 2. Jadi kita klik kanan aja, new Java package, tulis di sini pertemuan 2, kita finish, dia akan terbentuk. Kita lalu untuk Java-nya kita klik kanan, new, kita masuk Java file. Di sini karena kita mau menghitung luas persegi panjang, kita contoh J Option Pen ya. Sudah, lalu saja kita finish ya. Nah, di sini sudah terbentuk. Di sini contoh J Option Pen. Di sini kita mulai saja. Yang pertama kita deklarasikan ya, deklarasi variabel. Deklarasi variabel. Kita bisa besarin ya. Oke. Nggak bisa dibesarin. Oke, di sini kita set variabel-variabel yang kita butuhkan. Contohnya kita integer saja panjang, ada lebar, dan ada luas persegi panjang. Oke. Selanjutnya kita tambahkan satu variabel temporary. Di sini gunanya untuk menyimpan hasil dari si J-Option Pen. Oke, nah nanti kita akan menggunakan temporary ini untuk menyimpan hasil si J-Option Pen ya. Selanjutnya kita mulai dari masuk kita di sini code-nya. Kita pertama-tama import dulu, jangan lupa, atau enggak kita bisa langsung ketik dulu J-Option Pen. Lalu di sini nanti ada merah, kita lihat package-nya, lalu munculnya import Java Xwing.J-Option Pen. Shortcut-nya adalah di Ctrl spasi aja, nanti dia akan muncul.
Lalu kita awal-awal kita show message dialog. Kita isi di sini adalah null. Lalu untuk di sini kita isi adalah berikut. Ini adalah contoh untuk menghitung luas persegi panjang. Oke, sudah. Ini untuk kata-kata pembukanya. Selanjutnya kita gunakan temporary yang tadi kita sudah buat. Kita masukkan lagi JOptionPaint, lalu dot. Nah, di sini baru kita masukkan si show input, karena kita kan mau input kan. Nah, di sini kita kita nol sama seperti yang tadi di PPT. Lalu masukkan contoh, misal masukkan panjang, nilai panjang 2 sih, titik koma jangan lupa. Lalu kita simpan, panjang sama dengan integer dot parse masuk seperti temp. Oke. Nah, jadi nanti untuk nilai panjang itu dia dari pertama dari JOptionPaint kita masukkan dulu ke temp atau ke temporary ini. Pada temp nanti dari temporary kita konversi ke panjang ya. Selanjutnya adalah kode untuk lebar. Sama seperti tadi, kita panggil temp sama dengan JOptionPaint show input dialog. Kita tulis 0, lalu selanjutnya kita tulis, masukkan nilai lebar 2. Oke. Lalu jangan lupa titik koma. Selanjutnya kita masukkan lebar dengan sama seperti tadi, integer dot parse temp. Oke, kita sudah buat untuk JOptionPaint untuk panjang dan lebar. Selanjutnya kita masukkan perhitungan kode untuk luas sama dengan panjang kali lebar. Ini adalah rumus untuk menghitung luas persegi panjang. Selanjutnya kita tampilan akhir. Di sini kita JOption show message. Ketik 0. Dan di sini adalah luas persegi panjang. Oke. Ya, kita di sini sudah berhasil menyusun untuk inputan luas persegi panjang. Jadi nanti di sini fungsi kita buat adalah untuk menghitung luas persegi panjang dengan panjang dan lebar yang akan kita inputkan sendiri. Lalu di bagian akhir nanti kita akan menampilkan hasil dari luas persegi panjang yang kita hitung. Langsung saja kita eksekusi. Di sini kita clean and build project dulu untuk memastikan semuanya berjalan. Oke, finish build. Sudah sukses. Lalu kita klik kanan di sini, kita run file saja langsung. Nah, ini yang kita tulis tadi ya, berikut ini adalah contoh untuk menghitung luas persegi panjangnya. Kita klik OK. Kita masukkan nilai panjang, misal nilai panjangnya adalah 10. Lalu nilai lebarnya misalnya adalah 4. Nah, ini masih langsung angka ya di sini. Nah, kita tambahkan saja tulisan biar makin bagus. Jadi
di sini kita tambahkan saja luas persegi panjang adalah, nah oke, kita coba tambah plus. Sudah, kita eksekusi lagi, klik kanan, run file. Nah ini kita oke, masukkan nilai panjang adalah 10, masukkan nilai lebar adalah 4. Nah di sini muncul luas persegi panjang adalah 40. Oke, kita sudah berhasil mengeksekusi fungsi untuk luas persegi panjang menggunakan J option pen ini ya. Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.